Konseling Ibu Hamil. Saya Bidan Aziza sebagai Bidan Koordinator akan menjadi pengamat kegiatan konseling menyusui yang dilakukan oleh Ibu Krotu Ayunin kepada sasaran ibu hamil dan ibu balita. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Ibu Aisyah. Ibu Aisyah, perkenalkan nama saya Kurati Ayunin. Saya petugas gizi di Puskesmas Sukolilo. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya, ini Bu, saya kan lagi hamil. Ini hamil usia 8 bulan, trimester ketiga ya Bu ya. Ini saya kan kerja Bu, kerja di kecamatan. Ini gimana Bu ya kira-kira nanti kalau udah lahiran, soalnya kan kalau kerja kan meskipun cuti kan enggak banyak biasanya Bu. Sedangkan katanya kalau untuk bayi harus disusui 6 bulan dia asinya. Jadi itu gimana Bu ya solusinya, Pak? Saya harus memerahnya atau gimana yang baik gitu Bu? Oh gitu, baik Ibu. Saya paham dengan kekhawatirannya Ibu Aisyah ya. Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan bagaimana aktivitas sehari-hari. Jadi mungkin dari berangkat kerja, kemudian jam berapa nanti akan pulang dari kantor. Ya kalau berangkat itu Bu jam 7:30 itu berangkat. Nanti pulangnya jam 2 atau jam 3-an gitu baru pulang. Apa saya kasih super aja ya Bu ya, dibantu super atau gimana baiknya? Baik Bu, saya paham dengan kekhawatirannya Ibu ya. Jadi pertama Ibu sebagai pekerja di kecamatan jadi harus meninggalkan bayi dalam waktu yang lama. Jadi Ibu khawatir. Yang pertama adalah saya menyarankan untuk diberikan ASI Ibu. Nah, diberikan ASI dalam pelaksanaan setelah pasca persalinan. Ibu cuti berapa lama kira-kira dari kantor? Biasanya 2 bulan Ibu. Dari 2 bulan ya Bu ya, 2 bulan. Jadi selama 2 bulan itu Ibu kalau bisa dioptimalkan menyusuinya ya. Jadi pada saat pertama kali lahir memang ASI itu yang keluar hanya sedikit Bu. Berapa? Hanya 3-7 ml yang dibutuhkan karena lambungnya bayi itu masih kecil seukuran buah ceri ya. Jadi Ibu gak usah khawatir. Walaupun ASInya sedikit tetap disusui. Nanti dengan bertambahnya hari, bertambahnya umurnya bayi, perutnya dia akan semakin besar, ototnya dia akan semakin kuat, dan ASI yang Ibu hasilkan juga akan semakin banyak. Nah, mana yang lebih bagus ketika menyusui? Kalau bisa optimalkan pada malam hari Ibu, karena pada saat malam hari itu ada hormon namanya prolaktin dan itu bagus untuk proses produksi ASI. Tuh, jadi selama 2 bulan Ibu cuti dioptimalkan menyusui secara langsung gitu ya. Kemudian nanti ketika bekerja, pertama apa yang bisa Ibu lakukan? Ibu bisa memerah ASInya. Nah, kira-kira Ibu pemerahan ASI menggunakan apa? Apa memerah menggunakan tangan atau menggunakan perah ASI? Kira-kira Ibu lebih memilih yang mana? Ini yang modern aja ya Pak ya, soalnya kan kalau di kantor juga kalau yang ganggu buat kerjaan juga. Oh gitu. Ya baik Bu, itu juga tidak apa-apa. Jadi pada saat bekerja Ibu usahakan jadwal memerah ASInya rutin ya. Misalkan per 2 jam Ibu memerah ASI. Silahkan per 2 jam Ibu memerah ASI. Kemudian ASInya Ibu simpan bisa di kaca atau mungkin di kantong ASI. Sekarang sudah banyak ya Bu ya. Apabila di kantor itu ada kulkas, bisa Ibu simpan dulu di kulkas. Nanti bisa dibawa pulang, ada kantong ASInya juga seperti itu. Nah, ketika memerah optimalkan pengosongan payudara itu full. Jadi misalkan sudah selesai diperah ASInya ya. Biasanya Bu, nanti di sini tuh masih belum ada belum keluar secara sempurna, maka saya menganjurkan Ibu untuk memerahnya menggunakan tangan setelah pakai alat. Caranya Ibu bisa memegang seperti disangga. Nah nanti Ibu bisa ke arah ke bawah. Ini tekan ke dalam, kemudian ditekan. Nah, kemudian nanti keliling lagi di sini ditekan, kemudian
pencet. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk mengeluarkan mungkin masih ada sisa ASI yang belum keluar secara optimal, seperti itu Bu penggunaannya ya. Saya menyarankan sebelum diperah Ibu mencuci tangan terlebih dahulu ya, mencuci tangan terlebih dahulu agar tangannya higienis seperti itu. Nah, kalau bisa biasanya Bu durasinya itu kalau orang menyusui kurang lebih 15 sampai 30 menit. Kenapa? Karena ASI itu ada kandungan hilmik dan fulmik. Hilmik sedikit encer, ya, protein dan lemak. Nah, itu bagus untuk mengurangi hilmik itu tinggi lemak. Itu namanya ASI akhir dan biasanya ada pada menit-menit terakhir menyusui. Makanya saya menyarankan agar menyusunya lama agar bayi itu dapat hilmik. Nah, hilmik itu tinggi lemak, dia berguna untuk menaikkan berat badan bayi. Jadi kalau bayi itu menyusunya hanya 5 menit, 10 menit, dia tidak akan mendapatkan si hilmik ini. Makanya akan jadi PR ketika anak itu disusuin, tapi kok gak naik-naik ya berat badannya. Seperti itu ya Bu ya? Jadi kurang lama gitu. Iya, jadi durasinya kalau bisa dilamakan sampai 30 menit. Seperti itu ya. Baru saya kan putingnya agak mendelep gitu Bu ya. Jadi kan agak susah kalau untuk keluar asinya. Itu gimana ya Bu ya caranya biar bisa keluar itu putingnya? Oh begitu. Saya paham dengan kegelisahannya Ibu. Jadi proses menyusui itu berhasil atau tidak ditentukan oleh pertama tidak ditentukan oleh bentuk payudara yang besar atau kecil. Semua orang itu bisa menyusui. Yang membedakan payudara besar dan kecil itu adalah jaringan otot dan juga lemaknya. Sebenarnya bentuk payudara itu sama semua. Nah, jaringan ASI-nya itu semua payudara itu sama. Cuma yang membedakan besar dan kecilnya hanya lemaknya saja. Yang memproduksi ASI ada di sini. Nah, ya, ada di sini dia yang memproduksi. Jadi semua orang walaupun payudaranya kecil bisa menyusui. Ya, bentuk putih meskipun pada saat ibu hamil ASI itu keluar itu hal yang biasa dan ibu tidak perlu khawatir. Itu tidak menentukan keberhasilan menyusui. Ya. Nah, yang ketiga adalah bayi itu menyusu di payudara. Jadi bukan di puting. Jadi misalkan ibu putingnya itu datar atau mendelep, nanti sambil lalu ditarik nyusu itu pada payudara gitu. Jadi keluarnya itu dari sini Bu, dari areola. Nah, Untuk ini Bu cara menyimpan asinya, apakah saya boleh misalkan saya mompa asinya itu terus saya simpan di stok dengan jumlah yang banyak atau sedikit-sedikit gitu Bu untuk nyedotnya terus nyimpannya itu gimana yang baik? oh gitu, baik. Maaf Ibu, di rumah ada media untuk penyimpanan? Apakah ada kulkas? Jadi misalkan penyimpanan itu Bu tidak harus berstok banyak gitu ya, nggak apa-apa. Ibu setiap kali pumping, setiap kali memerah ASI bisa ditaruh di wadah. Kalau misalkan suhu ruang bisa 24 jam ya. Jadi misalkan tidak punya kulkas, bisa ditaruh di suhu ruang, nanti langsung dikasihkan ke bayi. Kalau misalkan tidak punya, boleh silakan dimasukkan ke freezer. Taruh di luar itu 24 jam. Iya. Meskipun tidak ditaruh di kulkas. Iya betul, seperti itu ya. Oke. Sudah paham ya. Alhamdulillah ya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat ya, nanti diterapkan ketika sudah bersalin. Semoga bayinya dan bayi selama berapa bulan Bu eksklusif? 6 bulan. Jadi selama 6 bulan tambahan ya, hanya diberi. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.